Saya tidak sengaja menemukan tentang manuskrip naskah kuno tentang jejaring ulama di Nusantara, para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah SAW, untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya. Enten YouTube ya Fuad ngomen masalah Habib. Bapak kula pun ngendika nalika kula ngaturi tahun 80-an 85 ngaturi Habib almarhum. Wanku dulai Kanjeng Nabi Pak. Tuh, wiki darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Darah Yahudi le. Yahudi pinter cerdas. Kitab oke su ahli kitab. Wong Yahudi le. Wan ngati-hati le walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta bingamil latahu. Mendapat berita dari Yai Banten kok hasil tes DNA katanya Yahudi. Wah mantap bapak saya, berarti saya suka kancane. Tambah lagi setelah Habib dah kakap bahasa saya entah kakap itu siapa, kakap itu makam dipalsu, terbikin makam palsu di Kaligawe, makam sudah di Majul Kubro. Siapa itu? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. HRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan Toha bin Yahya. HRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan Toha bin Yahya. HRT Sumodiningrat ini diakui sebagai Habib Hasan Toha bin Yahya. Makam di Ngawen, Gunung Kidul, dibikin bin Yahya, setelah jadi baik. Dulunya saya tengah sawah di arah situ, sekarang udah bagus, diberi nama bin Yahya. Untuk apa? Yang bikin itu siapa? Orang mana? Saya itu orang Nusantara, sebelah daerah di Ngawen, terus dikasih bin Yahya. Itu yang di Kaligawe itu untuk apa tuh? Tanah bikin untuk bikin makam, namanya makam Syekh Majul Kubro. Itu tanah kosong untuk apa? Itu saya pembodohan. Karena saya dulu tidak punya teman, ya saya tetap wahdal aqwaman nasilaka. Usia sudah banyak, sekarang sudah banyak saya komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan kabar gembira, ya sekaligus untuk pengarahan juga, bahwa di daerah Probolinggo, Kecamatan Maron, Desa Gerungan, ya Gerungan, itu ada peristiwa baru-baru ini, makam palsu, makam Habib dan makam-makam yang lain digembur, diruntuhkan, ya, dihancurkan oleh penduduk sekitar. Karena berdasarkan informasi bahwa memang banyak sekali orang-orang yang membuat makam-makam dengan makam nama Habib supaya kelihatan sakral, ya. Nah ini saya juga harus meluruskan, ya, karena akses dari ceramah-ceramah dari Kiai Haji Madudin Utsman dan lain-lain, ya, dan semuanya lah, ya, itu pengaruhnya alhamdulillah positif diterima oleh masyarakat, karena banyak masyarakat sekarang yang bangkit. Nusantara Sprang, ya, kebangkitan
umat Islam Nusantara. Dari kebodohannya, dari ketertindasannya, diancam dengan walat, nggak dapat syafaat, masuk neraka dan lain-lain. Sekarang sudah tidak takut lagi. Nah, tapi walaupun begitu saya pesan harus dengan melibatkan aparat setempat, jangan main gembur sendiri, supaya nanti tetap terjadi kerukunan antara sesama umat dan masyarakat, supaya tidak terjadi konflik horizontal. Nah, ini yang saya sarankan. Bukan Wahabi loh ya mereka ya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ya NU. Wah, itu nanti dituduh Wahabi, enggak ya, karena memang itu dulunya enggak berupa makam, tiba-tiba dibangun makam Habib Abdullah, nanti Syarifah Aminah, ya pasti begitu, pasti muter-muter nama itu, Abdullah bin Sobo, Aminah, niru-niru bapaknya Kanjeng Nabi dan ibu Kanjeng Nabi, namanya itu dibolak-balik, itu Habib. Nanti di pulau-pulau yang belum dihuni, ya, di Indonesia ini kan ada 17.000 pulau ya. Nanti pulau-pulau di Bawean, di Sumenep, Madura, di Karimun Jawa, di Kepulauan Seribu Jakarta, ya di Bangka, di Banda, di Papua dan lain sebagainya. Ada pulau-pulau yang ada penghuninya, bangun saja makam. Wah, nanti padahal nggak ada makamnya, nggak ada kerangka jasadnya di bawahnya, hanya sekedar pokoknya dipatoki gitu. Ada yang supaya kelihatan sakral itu makamnya dipanjangkan dengan sesuai mimpi atau penemuan instingnya sang pembuat makam itu. Orang zaman dulu kan tinggi besar ya, makamnya dibesarkan, dipanjangkan saja. Nah, inilah yang namanya penyesatan yang terus akan membawa dosa jariah, dosa yang terus mengalir ya di saat orang yang membuat pertama kali itu meninggal dunia. Jadi berhati-hatilah kawan dalam masalah ini. Seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut.